perhitungan buat perhitungan super netting-nya gitu. Jadi harusnya kalau, kemarin juga saya ada sempat yang apa namanya, protes lah gitu ya. Jadi untuk perhitungan super netting itu harusnya si IP-IP-nya itu dijadiin IP network terlebih dahulu gitu, sebelum dilakukan, apa namanya, perhitungannya lah gitu. Itu harus apa namanya, dijadiin IP network dulu, biar nanti hasilnya jadi benar gitu, ketahuan IP network-nya berapa gitu. Nanti mungkin bisa, apa namanya, teman-teman bisa, apa namanya, bisa dicoba lihat-lihat lagi. Nah, buat tugas itu karena mungkin ada miss juga, miss di saya, miss di teman-teman juga, apa namanya, jadinya buat nilainya semua dianggap benar lah gitu. Cuma buat tugas-tugas lainnya yang belum dicek-cekin nanti ya bakal dihitung sesuai lah gitu. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain, di apa namanya, di akhir boleh ya. Oke, jadi, hari ini kita masuk di materi routing dinamis. Kalau kemarin udah OSPF, sekarang kita mulai masuk di EIGRP. Ini mungkin, kalau di matkul teorinya udah lewat kali ya materi routing dinamis ini. Jadi, kurang lebih untuk penjelasannya mungkin teman-teman udah apa namanya, udah sedikit dapat informasi lah gitu. Ini saya cuma coba review aja gitu. Dan kalau nggak salah juga kemarin udah ada ini ya, apa, tugas lah gitu ya dari Bu Asri ya buat apa namanya, tugas buat ngepresentasiin, routing dinamis lah gitu ya, kalau nggak salah. Oke, jadi hari ini kita udah mulai masuk di EIGRP. EIGRP ini singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Masuk, ini soal pengenalan EIGRP. Ini pada awalnya, si EIGRP ini routing protokol proprietary dari Cisco aja gitu. Jadi yang pakai routing protokol ini cuma, apa namanya, vendor router Cisco aja gitu. Jadi teman-teman cuma bisa pakai EIGRP ini di, router-router Cisco gitu. Cuma, eee, mulai saya agak lupa di tahun berapa gitu, sekitar mungkin di, 2010 ke atas lah ya. Ini, EIGRP ini udah mulai dijadikan open protocol gitu. Jadi semua merek router apapun gitu, udah bisa make routing protokol EIGRP ini. Cuma pada awalnya emang cuma, Cisco aja gitu yang bisa make routing EIGRP ini. Nah, EIGRP ini termasuk, routing protokol distant vector, dengan tingkat lanjut ya. Jadi dia hybrid. Jadi dia, eee, hybrid antara distant vector dan link state. Nah, ini mungkin teman-teman udah, dijelaskan juga ya soal, apa namanya, distant vector dan link state ini di mata kuliah, komunikasi broadband yang apa namanya, yang teori maupun minggu kemarin sama Uzaifah, itu harus sudah dijelaskan. Jadi kalau EIGRP ini hybrid lah, gabungan antara distant vector dan link state. Jadi yang baik dari distant vector dan yang baik dari link state digabungkan gitu. Nah, ini jadilah EIGRP. Terus, EIGRP ini mendukung VLSM, jadi dia bisa pakai, apa namanya, support IP yang classless ya. Nah, ini, hop count limit atau jumlah, router gitu ya.
Jumlah router yang bisa dilewati ketika kita menggunakan routing protokol EIGRP ini maksimal ada di 224 hop gitu. Atau secara default-nya itu di-set sebanyak 100. Nah, terus EIGRP ini memiliki kelebihan waktu convergence yang cepat. Nah, terus EIGRP ini dia ketika melakukan update informasi routing atau update informasi router tetangganya, dia cuma ngirimin update ketika ada perubahan aja gitu. Sedangkan kalau mungkin teman-teman yang udah coba kemarin gitu OSPF, kalau OSPF itu mau dia ada perubahan, mau dia nggak ada perubahan, dia pasti selalu mengirimkan update gitu ke router-router yang terhubung dalam routing protokol yang sama gitu. Kalau SPF gitu, kalau EIGRP dia parsial gitu. Jadi kalau ada perubahan misalkan apa namanya router tetangganya tiba-tiba putus gitu, dia baru ngirim update ke router-router yang lain. Nah ini terus dia bisa load balancing via jalur dengan cost equal dan non equal. Gitu. Jadi misalkan ada beberapa jalur yang saling terhubung dengan routing protokol EIGRP, dia bisa load balancing lah gitu ya. Apa namanya? Jadi dia bisa mengatur lah gitu lewat mana yang apa namanya yang lebih baik, mau dia cost-nya sama ataupun nggak sama. Gitu. Nah terus kalau EIGRP ini untuk memilih jalurnya itu dia menggunakan metrik. Jadi nanti dia ada perhitungannya lah gitu. Ini berdasarkan bandwidth, jalur, jarak dan lain-lain lagi. Oke, terus masuk di terminologi dari EIGRP. Ini EIGRP ini ada beberapa terminologi ya. Sama kayak di OSPF, EIGRP ini ada hello packet. Nah ini hello, jadi untuk memberitahu lah gitu, paket untuk memberitahu ke router-router tetangganya kalau dia ini masih hidup gitu, si router ini masih hidup. Nah ini dikirimkan selama 5 detik. Nah terus update paket, ini update paket ini informasi dari apa namanya routing table lah ya intinya gitu. Jadi kalau ada perubahan rute dan lain-lain dia baru melakukan update paket. Nah ini dia menggunakan multicast. Nah terus ini di EIGRP juga nggak ada periodic update kayak yang tadi saya kasih tahu. Jadi dia ngirim update-nya itu ketika ada perubahan aja gitu. Misal ada perubahan IP, terus misalkan tetangganya ada yang down gitu dan nanti di reroute lewat mana dia baru ngelakuin update lah. Nah, terus si hello packet dan update packet ini di-maintain di network table dan topology table. Nah, terus disimpannya di dalam RAM si router itu. Gitu. Ini terus ada lagi successor route. Ini jadi rute utama lah ya. Intinya gitu, rute utama yang digunakan untuk memforward paket ke tujuannya gitu atau rute utama gitu untuk sampai ke tujuan. Terus ada lagi visible successor route, ini rute backupnya. Nah si EIGRP ini ketika membaca routing table ini dia sudah menghitung gitu. Jadi mana jalur utama, mana apa namanya jalur backupnya gitu ketika jalur utamanya udah misalkan ada down atau gimana gitu. Kayak gitu. Nah, ini successor route ini disimpan di topologi table dan routing table. Gitu. Nah, kayak gini. Ini nanti bisa dilihat juga sih ketika apa namanya, ketika router-router sudah saling terhubung ya di menggunakan routing protokol EIGRP gitu.
Nah, ini kita lihat di sini eh, di neckboard table atau misalkan di apa namanya data data router tetangga lah di apa namanya di memori routernya gitu. Ada router A sama router B. Ini kalau ke router A ini lewatnya di Ethernet 0, ke router B ini lewat Ethernet 1. Nah, di topologi table nanti dia bakal ada informasi apa namanya? Kalau mau ke network mana nih? Ini kalau di sini networknya 10.1.1.0. Yang pertama metriknya itu 2000, terus distance-nya itu 1000, ini tetangganya itu router A gitu. Nah, ini ke network yang sama tapi lewat router B tapi metriknya lebih gede gitu. Nah, otomatis dia milih metrik yang lebih kecil dan jarak yang lebih pendek gitu. Makanya dia milih yang atas yang lewat router A gitu. Nah, ini yang ke router B ini dia adalah visible successor. Jadi utamanya itu ke router A, terus backup itu ke router B kayak gitu. Ini nanti informasinya ada semua di routernya gitu. Nah, secara default untuk penghitungan metrik pada EIGRP ini dia menggunakan apa namanya? Perhitungan bandwidth dan delay gitu. Nah, terus ada lagi reliability dan load ini kriteria tambahan gitu. Tapi yang utamanya adalah perhitungannya menggunakan bandwidth dan delay gitu. Ini ada perhitungannya. Ya, ini apa ya? Teori lah ya. Cuma secara prakteknya nanti apa namanya? Di router yang nggak dipakai lah perhitungan ini. Dia langsung hitung sendiri gitu. Gitu. Ini kurang lebih konfigurasinya mirip-mirip lah sama apa namanya? OSPF gitu. Cuma kalau waktu konfigurasi OSPF kan yang harus diperhatikan itu adalah areanya gitu. Semua router kalau pengen dalam ibaratnya satu kelompok yang sama harus dalam area yang sama gitu, misalnya area 0, area 1 gitu. Nah, kalau EIGRP ini si dia ada apa namanya ID-nya itu dengan autonomous system atau AS gitu. Nah, kalau si EIGRP ini AS-nya ini harus sama setiap router yang ingin terhubung menggunakan EIGRP gitu. Jadi misalkan ada 3 router, ini tiga-tiganya masuk ke AS 100 gitu. Jadi semuanya harus pakai router EIGRP 100 kayak gitu. Nah, ini terus buat advertise-nya juga sama pakai wildcard mas. Gitu. Ini nanti tinggal dipraktekin. Nah, kurang lebih beginilah konfigurasinya. Gitu. Nah, EIGRP ini secara defaultnya itu nggak bisa nih kalau ada subnet apa ya bahasanya ya, ada subnet yang kelihatannya sama gitu tapi di router yang berbeda. Gini, jadi EIGRP itu kan hybrid ya. Jadi dulunya itu dia uh, mungkin teman-teman tahu EIGRP ini kembangan dari IGRP gitu. Nah, dulu si IGRP ini belum support tuh yang namanya VLSM atau classless. Nah, jadi ini masih kebawa juga di EIGRP gitu. Jadi secara defaultnya kalau misalnya ada 2 router, terus IP-nya itu kayak gini nih, misalnya 172.16.5.0, padahal subnet masknya ini /24 nih dua-duanya. Nah, tapi si router bakal langsung nerjemahin nih 172.16 ini hitung ke kelas full gitu. Ini kelas B berarti /16 gitu. Nah, si EIGRP langsung baca berarti ini 172.16.0/16 dua-duanya. Nah, jadi ini nggak bisa nggak bisa di advertise nih sama si
routernya gitu secara default kayak gitu. Nah, makanya ada tambahan apa namanya, konfigurasi lagi kalau misalkan kita punya network yang serupa lah gitu. Nah, kalau misalkan eh, kita punya network kayak gini, ada 2 subnet yang apa namanya, yang kalau dibaca secara classful ini sama nih 172.16 gitu. Nah, cuma bisa menggunakan konfigurasi tambahan yaitu no auto summary gitu. Jadi secara default si EIGRP ini nge-auto summary gitu. Jadi di langsung 172.16 itu langsung /16 lah gitu. Jadi ini 2 network ini sama gitu, nggak bisa dilakukan routing. Nah, makanya kita pakai no auto summary. Jadi dia melihat si wildcard-nya dulu. Kalau di sini /24 kan berarti beda nih 172.16.5.0. Di sini 16.6.0 gitu. Makanya bisa dilakukan routing protokol gitu. Tuh, makanya kalau di EIGRP baiknya kita menggunakan no auto summary supaya dia nggak ngebaca IP-nya itu langsung classful gitu. Kayak gitu. Oke, materinya cuma segini. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita cobain. Dari saya belum, Kak. Belum. Oke. Nah, terus apa namanya yang sering banyak muncul lah gitu. Itu pertanyaan bagusan mana sih apa namanya routing protokol antara OSPF, misalnya OSPF dengan EIGRP gitu. Sebenarnya kalau misalnya routing protokol ini sih tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan saya dulu pas lagi apa namanya training CCNA lah gitu. Trainer saya tuh bilang kalau misalkan sebenarnya sama-sama bagus gitu. Cuma kita lihat kondisi dulu gitu. Misalkan kalau misalnya semua router yang dipakai itu router Cisco gitu, itu mendingan langsung aja pakai EIGRP gitu. Nah, cuma kalau misalkan ada router lain gitu, misalnya di jaringannya pakai merek lain lah gitu. Nah, itu mending pakai SPF aja gitu, biar apa ya, biar sinkron lah, biar bisa saling komunikasi gitu. Jadi kalau di lapangan lah gitu, kalau misalkan semuanya router Cisco, udah hajar aja langsung pakai EIGRP gitu. Kalau ada yang beda, baru pakai SPF kayak gitu. Sama-sama apa ya, sama-sama bagus lah gitu. Nggak bingung juga sih ngebandinginnya kalau kayak gitu. Oke, sekarang kita coba praktekin. Nah, di sini topologinya kurang lebih sama kayak yang OSPF kemarin. Ini coba saya konfigur dulu. Kayak biasa, konfigur IP aja dulu. Oke.
C. Yuk. Oh iya, ini saya udah pakai di apa namanya, di server baru ya. Nanti aksesnya teman-teman bakal dikasih deh. Kurang lebih sama sih. Cuma nanti penggunaan switch sama routernya yang beda gitu. Kayaknya kemarin juga yang di server lama itu ada masalah di license juga gitu. G02. No shot. Oke, no. Satu. Terlebih salah tuh. 9. Oke, sekarang kita masuk ke routingnya. Kurang lebih sama. Ini bisa dilihat di apa namanya, di contohnya di modul 268 misalnya. Nah, ini ID-nya ini harus sama nih, AS-nya 268 misalnya. Ini 268 berarti semuanya harus 268. Kayak gitu. Nah, terus ini triknya biar kita nggak ribet mesti ngelihat IP mana aja yang mesti di advertise. Tinggal pakai command do show IP root connected. Nah, ini kelihatan semua yang connected. Nah, kita tinggal masukin. Jadi kalau routing dinamis itu kan kita tinggal advertise aja IP yang ada di router kita tuh berapa sih? Gitu. Tinggal dimasukin aja network 110 wildcard masknya 3. Ini juga sama 2.0 3 juga karena /30. Oke. Terus di router B sama router EGRP 268 network do show IP. Nah, ini langsung aja network 2. Oh iya, tadi ada yang lupa. Terakhirnya jangan lupa no auto summary. Nah, tuh gitu. 3.
3 titik 3 titik 3 titik 0 0 3. Terus network 3333.0 192.168.0.0 karena ini slash 29 jadi belakangnya 7. Jangan lupa di no auto summary. Udah. Terus di router C sama juga 268 Oracle network 1S. Oke, udah semua. Tinggal di verifikasi. Show IP root. Udah muncul semua. Show IP root. Di sini kalau IGRP ini kodenya D. Di sini udah ada nih. Ini juga udah ada D. Show IP root. Nah, udah di sini juga udah ada. Tinggal coba looping 10 titik 1 misalnya. Udah 0.1. Udah kurang lebih gitu. Kita coba di sini deh. IP 10.10.10.2 slash 32 30 10.10.10.1. Udah coba ping ke 119.168.0.1. Udah bisa. Oke, kurang lebih sih gitu buat konfigurasinya. Nggak jauh beda sama apa namanya, sama OSPF. Cuma yang perlu diperhatikan itu AS number-nya harus sama. Terus jangan lupa pakai no auto summary kayak gitu. Paling itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kak, mau tanya. Ya, boleh. Untuk nilai AS-nya itu berarti bebas ya, Kak? Yang penting sama aja. Betul. Kalau AS number itu bebas. Cuma kalau misalkan ada router 10 berarti 10-10-nya harus pakai AS number yang sama kayak gitu. Kalau kemarin kan OSPF ada tuh ID router. Nah, ID routernya kan bebas. Kemarin kalau nggak salah komennya router OSPF terus ada ID routernya tuh. Nah, itu kan bebas. Nah, cuma yang harus diperhatikan itu areanya. Area itu dimasukin ketika kita input networknya, advertise network. Nah,
Kalau di EIGRP yang perlu diperhatikan itu si AS number-nya. Gitu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Yuk, ada lagi yang mau tanyain? Oh iya, ini UAS tuh kapan ya? Saya belum dapat jadwalnya nih. Ada yang tahu nggak? Tahuan juga, Kak. Hah? Belum ada info apa gimana? Iya, belum ada info apa-apa. Oh, belum ada info. Siap kalau gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, paling segitu dulu buat materi malam ini. Buat yang belum selesai tugas OSPF-nya, maksimal besok dikumpulinnya. Nanti jangan make di IVNG dulu sampai saya infoin buat akses ke server terbarunya supaya ya lebih baik lah gitu. Oke, paling segitu dulu buat materi hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran terus. Oke, paling segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Yuk, duluan ya.